Selamat pagi sahabat edukasiku. Jumpa lagi bersama saya, Lucy Andi Ramon, pada acara Sahabat Edukasi, tentunya di channel Semansa Kulbar Jurnalis. Oke sahabat edukasiku, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penerimaan peserta didik baru tingkat SMA tahun pelajaran 2020-2021 telah dibuka. SMA Negeri 1 Kuli Susu Barat telah membuka pendaftaran PPDB sejak tanggal 22 Juni 2020. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Kepala SMA Negeri 1 Kuli Susu Barat. Baik sahabat edukasiku, di samping saya telah ada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuli Susu Barat, Bapak Tamrin SPD. Selamat pagi Pak. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa wabah corona atau COVID-19 ini telah terdampak di Indonesia, begitu juga dengan Kabupaten Buton Utara ini. Jadi, seperti apa tahapan pendaftaran PPDB yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kuli Susu Barat ini? Ya, tahapan yang kami lakukan, yang pertama itu adalah pembentukan panitia PPDB. Sudah itu dilakukan pada tanggal 26 Mei 2020. Kemudian itu kami melakukan sosialisasi pada awal Juni. Kemudian itu pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 4 Juli itu kami adalah waktu pendaftaran. Kemudian pada tanggal 8 Juli itu adalah pengumuman. Tetapi pendaftarannya ini untuk SMA Kuli Susu Barat itu masih dalam sistem offline. Jadi peserta didik baru itu dia datang sendiri mendaftar di sekolah, tetapi dia harus mengacu pada protokol kesehatan. Kemudian setelah pengumuman tanggal 8, itu tanggal 10 dan tanggal 11 itu adalah pengisian kursi kosong. Kemudian tanggal 13 itu adalah pembukaan hari pertama sekolah. Tentu itu akan dirangkaikan dengan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Kemudian itu berakhir dari tanggal 15 Juli 2020. Kemudian tanggal 16 Juli sampai tanggal 18 Juli itu akan dilanjutkan dengan pramuka sistem blok. Tentu semua kegiatan itu tetap kami berpedoman pada protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian di PPDB ini itu ada beberapa jalur yang dilakukan. Yang pertama itu adalah jalur zonasi. Ya, jadi jalur zonasi itu 50%. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi itu 15%. Kemudian itu jalur prestasi itu 10%. Kemudian yang terakhir itu adalah jalur orang tua pindah. Artinya kalau misalnya ada calon peserta didik baru, kemudian dia orang tuanya pindah di tempat di mana dekat dengan sekolah itu, yaitu untuk jalur itu hanya 5%. Kemudian di sekolah ini, ya, karena kami di sini hanya membuka 2 peminatan, MIA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang kedua adalah IIS atau biasa dikepanjangkan itu adalah ilmu-ilmu sosial. Ya, dengan tahapan tersebut kira-kira persiapan SMA Negeri 1 Kuli Susu Barat ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan atau belum? Ya, tentu mungkin masih ada kekurangan ya, tetapi sekolah sudah mengambil langkah-langkah. Yang pertama itu sekolah membuat spanduk ya tentang new normal pendidikan. Di sana tentu calon peserta didik baru sudah membaca bagaimana kesiapan mereka dari rumah ke sekolah, kemudian setelah tiba di sekolah dan seterusnya. Kemudian sekolah menyiapkan sarana yang hubungannya dengan 3 yang hari ini kita selalu diwajibkan. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah jaga jarak, kemudian yang ketiga adalah rajin cuci tangan. Sekolah telah menyiapkan masker untuk peserta didik baru yang datang dari rumah tidak memiliki masker. Kemudian kami telah menyiapkan tempat-tempat cuci tangan. Kemudian kami bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Kuli Susu Barat untuk mengukur suhu badan setiap calon peserta didik baru. Jadi kegiatan ini kami sudah lakukan sejak tanggal 22 Juni 2020. Di sekolah itu kami sudah siapkan tempat untuk petugas kesehatan Puskesmas Kecamatan Kuli Susu Barat. Itulah langkah-langkah yang kami lakukan selama kegiatan PPDB ini yang hubungannya dengan COVID.
2019 ini. Kemudian bukan hanya peserta didik baru saja, bahkan semua dewan guru sejak PPDB ini ikut mengukur suhu badan. Kemudian apa harapan Bapak kepada semua komponen yang terlibat, baik tenaga pendidik, peserta didik, dan calon peserta didik baru, agar PPDB ini berjalan dengan baik dan proses belajar mengajar ke depannya sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ya, tentu cukup banyak harapan-harapan. Ya tentu, tapi hubungannya dengan PPDB ini yang paling diharapkan ya kegiatan ini bisa dia berjalan sesuai yang kami sudah rencanakan dari sejak pembentukan panitia sampai awal tahun pelajaran, sehingga kegiatan proses belajar mengajar untuk pada awal tahun pelajaran ini bisa dia berjalan maksimal. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikianlah bincang-bincang edukasi bersama Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pulis Susu Barat. Dan sampai berjumpa lagi di acara Sahabat Edukasi berikutnya.